Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online kita hari ini. Tetap bersemangat, tetap bersuka cita hari ini. Haleluya. Kita bersatu hati dalam doa, kita akan mulai ibadah kita. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang Tuhan boleh izinkan setiap kami untuk boleh kami rasakan hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan bahwasanya kami boleh merasakan hari Minggu lagi Tuhan. Kami boleh beribadah bersama lagi Tuhan. Sekalipun kami berjarak jauh tetapi kami percaya Tuhan, Roh Tuhan tetap menyatukan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan di hari Minggu ini Tuhan, kami juga akan menerima tubuh dan darah-Mu. Kiranya Engkau layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu ya Yesus. Dan kami boleh merasakan cinta kasih-Mu makin hari makin luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Ini rindu kami Tuhan, menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Senantiasa menyenangkan-Mu, itulah rindu kami Yesus. Terimalah sembah puji kami hanya bagi-Mu. Terima kasih. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Rindu kami Tuhan, hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah
setiap kami, mengurapi setiap hati kami. Karena itu Allah Roh Kudus, kami butuh Engkau. Sungguh kami butuh Engkau ya Roh Kudus. Bersama-sama kita katakan, ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Ku sembah Engkau, oh Yesus. Ku sembah Engkau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku, oh, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Ini rindu kami Tuhan, menyembah-Mu di dalam hidup kami. Ku bawa hatiku menyembah-Mu, Yesus, Yesus. Terimalah pujian kami sebagai korban bakaran yang harum di hadirat-Mu, di mezbah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami naikkan syukur, kami naikkan syukur bagi Allah kami yang dahsyat, bagi Tuhan kami yang hebat. Haleluya, haleluya, sembah kami Tuhan, membawa sembah pujian
pujian kami hanya bagi-Mu Yesus, Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan memberikan yang terbaik lebih lagi bagi Engkau. Bersama Engkau kami akan beribadah bersama malaikat-malaikatmu di surga, memuji bersorak-sorai memuliakan. Yang siap bersorak-sorai bersama saya katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, seberapa banyak dari kita yang percaya bahwa Tuhan Yesus kita ajaib? Sama-sama yuk katakan Tuhan Yesusku ajaib. Tuhan Yesus ajaib. Sama-sama yuk katakan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Oh Yesus ajaib, Kau Tuhan ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus kita ajaib, amin. Perbuatannya ajaib. Yes. Amin. Yesus kita benar-benar hebat. Perbuatannya dahsyat. Haleluya. Jangan khawatir tentang apapun juga, sebab Tuhan menopang setiap kita, amin. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Oh haleluya, Kau ajaib Tuhan. Kasih-Mu kekal selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita telah bersorak-sorai. Saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati, telinga, pikiran kita untuk terima kebenarannya.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati kami saat ini lebar-lebar untuk terima kebenaran firman-Mu Tuhan. Ini hati kami siap untuk Kau bentuk. Seperti bejana di tangan pecunan, kami siap dibentuk Tuhan. Inilah pikiran kami Tuhan, inilah hati kami Tuhan, ini telinga kami. Biarlah setiap kami boleh menerima firman ini, tidak dengan sia-sia, tetapi kami boleh memperoleh firman ini dengan kekuatan. Karena firman-Mu lah pelita bagi setiap jalan kehidupan kami. Allah Roh Kudus, Engkau memimpin setiap kami, supaya apa yang kami terima ini tidak berlalu sia-sia. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai lidah bibirnya untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan kepada kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Yesus, terima kasih. Karena saat yang indah adalah saat kami boleh bertemu dengan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus kekasih jiwaku, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat indah, saat indah, ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat-saat indahku hanya dengan-Mu Tuhan. Saat indah, ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku.
menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, sebab hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Dengan segenap hati bersama saya katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah, ku nikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Ku nikmati kasih-Mu Yesus, ku nikmati kasih anugerah-Mu, ku nikmati kuasa-Mu, ku nikmati urapan-Mu, ku nikmati minyak baru-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Diam di dalam bait-Mu dan menikmati kasih anugerah-Mu, itulah kerinduan kami Tuhan. Kami siap menikmati anugerah terbesar-Mu. Firman-Mu kami nikmati saat ini. Di dalam nama Yesus, yang siap menikmati makanan rohani kita, roti-roti nikmat dari sorga bersama saya katakan, amin. Haleluya. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali kita dalam ibadah pagi hari ini. Saya mau mengajak Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang telah kita pujikan itu adalah suatu keajaiban. Dan kita memasuki di awal bulan Agustus ini masih menyambung dari bulan Mei sampai hari ini. Nah, di sini saya membawanya dan mengajak Bapak Ibu ketika mujizat itu terjadi seperti dari awal bulan Juli ya. Nah, sekarang saya memberi judul mengusahakan benih yang terbaik. Bapak Ibu akan bertanya apa sih yang dimaksud dengan benih yang terbaik. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Amin. Kita akan baca dalam Lukas 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-38 dan kita perhatikan di sana satu persatu. Kita mau naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Saudara tidak akan menjadi biasa-biasa ketika kita menerobos kepada suatu kemustahilan itu. Mari kita masuk di dalam Lukas 1. Udah ambil catatan ke Lukas 1 ayat yang ke-26 gitu ya. Di sini kita baca dulu apa sih yang ada di dalam Lukas 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-38 ini. Mari semua sudah siap? Ya kita baca ya saat ini ya. 1, 2, 3. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Jadi pengutusan dari Allah sendiri kepada malaikat Gabriel gitu, diutus kepada seseorang. Ayo lanjut ya 2. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Di ayat yang berikutnya, ketika malaikat itu masuk rumah Maria, ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Sapaan dan teguran malaikat ini. Ayat 29, Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Di ayat yang ke-30, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ayat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jadi sudah sangat jelas sekali ya. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Perhatikan baik-baik. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Di ayat dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut
perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan membawa kita masuk di dalam dimensi yang lebih tinggi lagi, sesuatu yang mustahil itu selalu terjadi. Saudara saat ini hidup dalam kesukaran, saudara saat ini menghadapi masalah persoalan yang sepertinya tidak bisa kunjung datang dalam penyelesaiannya, kita masuk di dalam dimensi mengusahakan benih. Kita terobos, kita masuk dalam terobosan yang luar biasa kembali, yang menakjubkan. Ketika Gabriel datang kepada seorang perawan dan Gabriel memberikan salam kepadanya. Dan Maria pun terkejut sekali ya di ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Saat ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan datang sendiri kepada engkau. Tidak mengutus malaikatnya, tetapi dia datang beserta dengan engkau saat ini. Karena firman yang saya sampaikan itu adalah Allah sendiri. Dia adalah Tuhan sendiri yang sedang datang di rumah saudara. Jangan bersusah hati, hai Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang dicintai oleh Tuhan. Hai anak-anak, engkau yang masih kuliah mungkin. Orang tuamu jauh nun di sana. Hari ini Tuhan datang kepadamu. Roh Kudus datang kepadamu. Membawa berita sukacita. Mari kita masuk lebih tinggi lagi. Amin. Kita masuk dalam dimensi yang lebih tinggi. Ketika kita memasuki dari bulan Juni kemarin, Juni, Juli dan sekarang Agustus, masih berbicara tentang mujizat. Karena Tuhan selalu membuat kemujizatan yang mustahil bagi manusia, sangat tidak mustahil bagi dia. Ketika malaikat itu datang, Maria terkejut. Lebih-lebih ketika Tuhan saat ini datang kepadamu, terkejut gak kalau nanti tiba-tiba Tuhan bisa gerakkan siapa saja, apa yang engkau minta. Apalagi ketika kita mengatakan Bapa, Bapa itu adalah ayah kita. Bapa itu adalah papa kita. Ada yang menyebut papi, ada yang menyebut bapa, ada yang menyebut daddy, ada yang menyebut ayah gitu ya. Begitu banyak bahasa-bahasa kedekatan dan keintiman dari papa antara orang tua dan anak. Mari, kalau saudara memiliki papa yang ada di sorga, bapa yang ada di sorga, ayah yang ada di sorga, katakan apa yang menjadi kebutuhanmu, apa yang menjadi keperluanmu. Dia sangat dekat. Apa yang dikatakan oleh Gabriel ini kepada Maria itu sangat mengejutkan Maria. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Maria gak ngomong apa-apa, Maria tinggal diam. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya ini? Dan ayat 30 dikatakan, kata malaikat itu kepada Maria, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Saat ini saudara memperoleh kasih karunia di hadapan Allah. Loh Bu, nanti saya kalau hamil lagi gimana? Ini saya sudah tua, sukar lagi. Bukan berbicara tentang kehamilan, tetapi berbicara dalam hal yang lain. Begitu banyak yang saya maksud di sini dari firman Tuhan ini, saya mau mengatakan bahwa kemustahilan yang diperoleh Maria ini sangat besar dan dahsyat. Karena apa? Karena Maria itu masih bertunangan. Maria itu belum bersuami, tetapi mana mungkin bisa hamil. Itu yang saya maksud. Maka dari itu di sini dikatakan mana mungkin gitu ya. Mana mungkin, kata Maria di ayat 34 dulu. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Logika seperti itu. Belum bersuami kok bisa hamil ya? Itu pekerjaan siapa kalau bukan pekerjaan
tangan yang maha kuasa. Ketika saudara memiliki iman percaya dan teguh, mendengarkan kebenaran firman yang saya sampaikan pagi hari ini. Kalau saudara mengimani dan percaya, bagi Maria itu mustahil kalau dia bisa hamil sebelum dia menikah, sebelum dia punya suami. Kalau saudara memiliki masalah persoalan dan doa saudara dijawab, wow, mungkinkah hal ini terjadi? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Saudara percaya, ingat bahwa saudara sedang diajak naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Ketika saudara dan saya diajak naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi, saudara akan melihat sesuatu yang besar. Yang gak mungkin bagi manusia, itu sangat mungkin bagi Allah. Amin. Begitu banyak pergumulan demi pergumulan. Tuhan tahu jerih lelahmu. Tuhan tahu kesukaranmu. Dan Tuhan saat ini melihat dan mengerti dalam segala kebutuhanmu. Yang sudah bertumpuk-tumpuk, yang sepertinya tidak ada jalan keluar lagi. Dia adalah Bapa yang maha kasih. Dia adalah Bapa yang maha kaya. Dari surga hanya digoncang melalui doa saudara. Maka apa yang terjadi, mujizat yang besar pasti terjadi. Bu, banyak orang-orang yang tidak didengar doanya. Tapi hari ini mau saya katakan, ketika saudara mempercayai dan memperoleh iman yang besar dan saudara mempercayai di dalamnya. Ketika saya menyampaikan bahwa saudara kita semua akan diajak naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dan saudara percaya, mujizat pasti akan terjadi. Karena yang saya sampaikan ini yang mustahil bagi manusia. Belum bersuami kok bisa mengandung, belum menikah kok bisa hamil. Padahal cuma bertunangan saja. Mungkinkah cuma berdekatan begitu bisa hamil? Tetapi apa yang dikatakan oleh malaikat itu, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Hanya karena kasih karunia maka mujizat itu terjadi. Kita cuma bertanya, bagaimana mungkin? Bagaimana? Masa bisa? Benarkah itu? Pertanyaannya yang sedemikian. Tetapi ingat firman Tuhan katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percayakah saudara? Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika Tuhan mau kerjakan sesuatu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Begitu luar biasanya karya Tuhan yang tidak mungkin. Tetapi kita percaya, maka sesuatu itu pasti terjadi. Sesuatu itu pasti terjadi ketika kapan? Ketika kita melakukan apa yang menjadi persyaratan di dalam peraturan-peraturan untuk masuk ke tingkat yang lebih tinggi. Kita tidak mudah bersungut-sungut, kita tidak boleh salah paham dengan Tuhan. Ketika kapan? Ketika kita masuk di dalam satu masalah yang besar, yang sepertinya tidak akan kunjung datang habisnya. Kita bersungut-sungut, kita mulai mencibirkan, kita mulai bermalas-malasan untuk berdoa, untuk bertemu dengan Tuhan. Percuma, semuanya sia-sia. Ketika kau tinggalkan itu semua dan kau memasuki di dalam dimensi yang baru, percayalah, maka kuasa kasih Kristus akan terus dan terus akan memperbarui di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saya kembali ke firman Tuhan. Kata Maria ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi, perhatikan baik-baik, kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Ini
Kalau Roh Kudus sudah turun, Roh Kudus datang di rumah saudara, Roh Kudus mengarahkan hatimu, Roh Kudus selalu memberikan kekuatan dikala engkau tidak kuat, dikala engkau sedih, dikala engkau tidak mampu, dikala engkau merasa sendirian. Percayalah, ada Roh Kudus yang selalu menghampirimu. Roh Kudus itu lembut, Roh Kudus itu manis, Roh Kudus itu indah. Dia bisa memberikan sukacita ketika kita bersusah hati. Dia bisa memberikan kekuatan ketika kita lemah tidak berdaya. Ada kuasa Roh Kudus di dalam engkau, maka engkau menjadi orang yang dibebaskan. Engkau hanya memiliki damai, engkau hanya memiliki sejahtera, engkau hanya memiliki sukacita. Bu, masalah ada, tetap ada, tetapi masalah itu ada di belakang, yang ada di depanmu hanyalah Roh Kudus yang memberikan semangat di dalam kehidupan kita. Amin. Di ayat yang ke-35 jelas sekali ya, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Karena apa? Karena di ayat 37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Untuk Maria, sekarang di konsep ayat yang ke-36. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Dua orang dari firman Tuhan pagi hari ini. Dari kitab Lukas ini, dua orang yang mengalami suatu mujizat. Ibu Elisabet ini udah tua. Dan Tuhan mau dia pun memperoleh kasih karunia dan bisa mengandung. Tuhan memiliki satu tujuan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan memiliki satu tujuan di dalam setiap apa yang terjadi. Saya pun mengalami hal ini Bapak Ibu, karena Tuhan ada tujuan gitu ya. Ketika tujuan Tuhan itu kita membuka hati kita, maka sesuatu pasti terjadi di dalam kehidupannya. Nanti kalau kita ketemu, pasti saya sudah sering kali ya bersaksi di gereja tentang hal ini. Begitu banyak sekali mujizat demi mujizat yang terjadi. Tetapi saya tidak bersaksi hari ini, ya, saya tidak bersaksi hari ini. Nanti kalau kita berjumpa saya akan bersaksi. Nah, di ayat yang ke-30 sampai 37 tadi dengan jelas sekali bahwa kemustahilan adalah sesuatu yang membuat kita bertanya-tanya terus kepada Tuhan. Bagaimana? Mungkinkah? Bisakah? Apakah itu hanya sebuah cerita? Apakah itu hanya sebuah mimpi? Tidak, saya katakan tidak. Hari ini juga kemustahilan itu datang di dalam kehidupan saudara. Saudara yang tidak punya pekerjaan, saudara memperoleh pekerjaan. Saudara yang tidak punya rumah, saudara punya rumah. Amin. Saudara yang tidak punya uang selama sekian lama dan saudara dihina, saudara mengalami hal itu. Suatu terobosan yang tidak bisa dibendung oleh apapun. Saudara menjadi orang yang diberkati luar biasa. Saya cuma mau ingatkan, ketika kita diberkati, tetap memiliki kerendahan hati untuk sesama, terlebih untuk Tuhan. Amin. Kalau saudara bisa memiliki kerendahan hati untuk Tuhan, saya yakin, saya jamin untuk sesamamu engkau bisa. Karena hati Bapa ada di dalam saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan sangat mengasihi anak-anaknya. Perkataan bagaimana itu bisa terjadi? Bisa terjadi. Karena apa? Karena itu adalah sebuah benih. Benih ilahi yang ditanam di mana? Di rahim Maria. Untuk apa? Untuk perjalanan di dalam kehidupan kita. Tuhan sangat mengasihi. Di ayat 31,
Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Sejak dalam kandungan, sejak benih itu ditaruh, Tuhan sudah memberikan nama. Dan Tuhan sudah menyatakan bahwa dia adalah seorang bayi laki-laki. Hendaklah engkau memberi dia nama Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau memiliki anak atau engkau memiliki cucu, memiliki keluarga, dan ketika ini pasti hubungan keluarga gitu ya. Dan Tuhan memberitahukan sejak benih itu ditaruh, Roh Kudus memberitahu benih itu laki-laki, beri dia nama A, B, C. Gitu. Itu adalah dari Tuhan, jangan diragukan lagi. Seringkali manusia meragukan. Tetapi saya yakin dan percaya. Saya berani mengatakan ini dan ini yang terjadi di dalam keluarga saya. Ketika saya hamil di anak yang keempat, benih ditaruh dan Tuhan memberi nama. Dan itu yang terjadi sampai hari ini. Ketika dia menjadi dewasa dan setelah dia dewasa dia menikah dan Tuhan taruh benih di kandungan istrinya. Ketika itu juga sebelum benih itu ditaruh, Tuhan memberikan mimpi kepada saya. Dan setelah saya bermimpi, dinyatakan benar mengandung. Dan Roh Kudus memberitahu saya, dia laki-laki, beri nama ini. Gitu, ya. Dan itu terjadi. Apakah ada kekhawatiran di hati saya? Begitu banyak bisikan-bisikan dari luar. Benar. Saya menunggu waktu. Kalau zaman sekarang enak ya, bisa dilihat gitu ya. Bisa di USG ya, dan di sana bisa dilihat itu laki atau perempuan. Begitu dia pulang dari rumah sakit, dia bilang, saya menunggu dan saya bertanya, gimana kata dokter gitu. Perempuan Mi, hah? Nggak mungkin Tuhan berbohong. Terus dia rekam dan rekamannya ditunjukkan. Dan ternyata dokter bilang dia seorang bayi laki-laki dan dia sangat sehat sekali. Nama itu sudah Tuhan berikan untuk dia. Itu adalah suatu kemustahilan bagi orang yang tidak percaya. Tetapi saya percaya dengan apa yang disampaikan oleh Roh Kudus itu ya dan amin. Jadi saudara, kalau kita sudah dibawa ke tingkat yang lebih tinggi, jangan ragu dalam segala hal. Terima itu. Dengan imanmu, terima itu. Pertajam kepekaan suaramu. Apa yang Tuhan mau katakan kepadamu. Biar orang mau mengatakan ke saudara, oh apa silahkan. Tetapi hatimu tetaplah engkau melekat kepada Bapa. Bapa yang mengasihi, Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, dan Bapa yang mengatur di dalam kehidupan keluarga dan pekerjaan saudara dalam segala hal. Tuhan tahu kok apa yang engkau perlukan. Tuhan tahu apa yang engkau butuhkan. Dan Tuhan berjanji bahwa aku tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan engkau dan membiarkan engkau menjadi piatu. Dan aku tidak akan mempermalukan engkau. Dan aku tidak akan menjadikan engkau ekor, tetapi aku menjadikan engkau kepala. Itu adalah firman, itu adalah perkataan firman. Pegang apa yang firman katakan. Jangan ragu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Benih yang ditaruh di hati seorang anak, yaitu benih ilahi. Ketika kita memperoleh hal ini, itu adalah keuntungan yang sangat besar. Kita boleh masuk ke dalam suatu kemustahilan. Kemustahilan itu adalah benih yang Tuhan taruh pada setiap umatnya. Jadi saudara pun akan mengalami ini. Bukan cuma keluarga saya, bukan cuma saya. Tetapi kita semua, lebih-lebih yang melihat dan mengikuti ibadah online dari JKI Jehovah Rafa bagi hari ini. Janji Tuhan itu ya dan amin. Amin. Dalam segala hal, bukan hanya berbicara tentang kandungan, tidak, tetapi dalam segala hal engkau akan melihat dalam kemustahilan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Karena apa? Karena benih itu adalah benih yang dari sorga.
Kemustahilan adalah benih yang Tuhan taruh pada setiap umatnya setiap waktu. Yaitu benih kebenaran. Bukan benih ketidakbenaran. Bukan benih yang menggagalkan. Tetapi benar-benar adalah benih kebenaran. Ketika benih kebenaran itu ada di dalammu. Maka engkau akan menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kekristenan belum tentu menjadi perkenanan. Tetapi ketika engkau berkenan, ketika engkau hidup benar, engkau berkenan di mata Tuhan. Amin. Apa yang dimaksud dengan kebenaran? Kita buka yuk di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15. Apa yang dimaksud benih kebenaran itu? Yohanes 14 ayat yang ke-15. Saudara mau dibenarkan, saudara mau hidup benar. Jikalau saudara mengasihi Tuhan, maka saudara akan menuruti segala perintahku, kata firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini yang dikatakan kebenaran. Perintah yang bagaimana? Waduh, kalau sukar ya nggak mau, nggak enak, saya mau yang enak saja. Nah, itu sudah keluar dari konsep kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perintah Tuhan itu apa sih? Kamu ke utara, pergi ke utara. Kamu ke selatan, pergi ke selatan. Kamu ke timur, pergi ke timur. Kamu ke barat, pergi ke barat. Apa yang akan terjadi di sana? Kita cuma mengikuti saja. Ketika di tengah malam Tuhan katakan, aku mau selama 2 minggu. Aku meminta dari jam 12 sampai pagi hari jam 5. Kamu memuji, menyembah dan memuliakan aku. Waduh, kok panjang ya sampai 5 jam, gimana. Udah gak usah gimana. Ambil waktu, ambil saat teduh bersama Tuhan. Dia akan memberikan kekuatan ekstra di dalam tubuh kita. Tuhan tahu kok kalau daging kita ini lemah. Tetapi percayalah, ketika rohmu menyala-nyala dan engkau mau bersama dengan Tuhan saat dini hari itu, maka engkau akan memperoleh kekuatan. Bu, apakah nanti di tengah-tengah itu saya enggak lelah? Ya pastinya lelah, tetapi ingat, kelelahanmu telah ditanggung oleh Dia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tadi sebelum saya naik ke mimbar, saya enggak kuat. Karena tidur hanya 2 jam. Karena Tuhan mau berintim selama 5 jam. Ya udah, tadi gak bisa. Sampai waduh gimana, saya berkali-kali bertanya wajahku gimana. Capek. Tetapi saat ini, ketika Roh Kudus mengambil alih, bukanlah saya lagi. Tetapi Roh Allah yang ada di dalam saya berbicara buat saudara. Dan kabar sukacita ini disampaikan buat kita semuanya. Firman ini bukan hanya buat saudara tetapi juga buat saya. Karena kita harus masuk di dalam dimensi kemustahilan. Dari bulan 6 sampai bulan 8 Tuhan mau ini terus. Hari ini kita dibawa untuk naik yang lebih tinggi. Ketika kita di atas, saudara, kalau kita ada di atas, melihat di bawah itu, wow, luar biasa, aman. Bisa bayangin kalau kita punya rumah tingkat, terus ada arak-arakan, ada karnaval gitu ya. Di bawah itu karnaval itu berbagai macam tontonan, yang ada yang kuda lumping lah, ada yang mobil dihias lah, dan berbagai macam tontonan. Enak gak kita lihatnya kalau dari atas? Enak, aman, gak berdesak-desaan. Saudara dan saya sedang diajak naik ke tingkat yang lebih tinggi untuk melihat yang indah di bawah. Saudara sedang diberkati, berkat OTW ke rumah kalian. Amin. Jangan takut, jangan sedih lagi. Berintim dengan Tuhan lebih. Sisihkan waktumu. Tuhan cuma mau hatimu untuk menyisihkan bersama dengan Dia. Jangan menghitung jamnya. Aduh kok 5 jam aku ketemu sama Tuhan. Enak ketemu sama Tuhan, semakin lama semakin enak Bapak Ibu. Benar,
kita akan memperoleh. Di dalam jiwa kita kuat, di dalam roh kita kuat. Mungkin dagingmu aja yang lemah, tapi percaya di dalam kelemahanmu kekuatan Tuhan akan semakin nyata. Itu adalah firman. Mau kita bawa semakin naik yang ke tempat yang lebih tinggi. Ayo katakan bersama-sama, mau. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Dengan kata lain, Yesus mau tegaskan bahwa kalau saudara mencintai Tuhan dan saudara melakukan segala perintah Tuhan, maka itulah kebenaran. Amin. Jadi sekedar menjadi Kristen bukan berarti kita sudah di dalam kebenaran. Belum ada jaminan yang seperti itu. Oh, aku sudah dibaptis, aku terima Yesus, aku dibaptis, aku mencintai Dia. Tetapi kalau ada hal-hal yang sukarlah, percuma berdoa, percuma menyembah Tuhan. Sibuk kok aku, gak enak kok aku, hatinya yang tidak enak, hati-hati. Saudara tidak akan pernah bisa dibawa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Tetapi ketika kita mengawuloh, ini saya dengar suara Tuhan. Karena kita di orang Jawa ya, jadi Tuhan enak ngajarinya. Ngawuloh, ngabekti, ing Gusti, sing maringi urip ning donya iki. Ini saya menirukan kata-kata Roh Kudus yang begitu indah. Yang utiaya semangat. Amin. Bapak ada bersama dengan kita. Pagi hari ini Bapak ada bersama dengan kita. Kalaupun ketika online ini saudara akan membuka YouTube saudara pada sore hari sama. Sore ini juga Bapak ada bersama denganmu. Kalau mau membuka siang ini Bapak ada bersamamu. Saat ini Bapak ada bersamamu. Detik ini Bapak ada bersamamu. Haleluya. Bapak selalu ada. Bapak selalu siap untuk menjumpai anak-anaknya yang dalam kesusahan, yang dalam kesendirian, yang dalam tekanan, yang dalam kesusahan, yang dalam kesakitan, kena COVID atau tidak kena COVID. Tuhan ada bersamamu. Jangan takut. Hai engkau yang dikasihi, engkau yang dikaruniai. Bapa selalu ada bersamamu. Bapa bisa mengutus para malaikat-malaikatnya untuk melayani kita. Tuhan bisa buat pagar tembok keliling ini dengan malaikatnya. Saya pernah mengalami juga bahwa tembok keliling rumah saya ini menjadi tanaman jagung semuanya. Ada orang yang tidak suka karena perlawanan peperangan di dalam roh. Dan orang yang tidak terima mencari rumah saya. Dia bilang gak ada rumahnya, di sana cuma kebun jagung. Apa gak dahsyat? Begitu yang datang ke rumah saya memberitahu saya terkejut banget. Bagaimana mungkin itu yang menjadi pertanyaan saya, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ternyata Tuhan langsung ubah menjadi kebun jagung. Sekeliling rumah saya dicari rumahnya tidak ada. Peperangan tetap berjalan. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan ambil, selesailah sudah. Hidup dan mati itu adalah dari kuasa Bapa. Sehelai rambut kalau jatuh itu kehendak Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak menghendaki, satu pun tidak akan pernah bisa jatuh dari kepala kita. Itu firman. Mari kita mempercayai untuk kita masuk di dalam dimensi yang lebih tinggi lagi bersama dengan Roh Kudus. Jangan ragu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Yang ngauti hai anak-anak muda. Engkau yang ibu-ibu muda, bapak-bapak muda. Apalagi yang masih kuliah. Orang tuamu jauh di sana tetapi Bapa dekat dengan engkau. Apapun yang menjadi kebutuhanmu berteriaklah kepada Bapa. Bapa bisa mengerti. Tanpa engkau berteriak, kalau engkau melakukan di dalam firman-Nya dan kebenaran itu ada di dalam engkau, maka engkau dikenan oleh Tuhan. Ketika Tuhan berkenan kepadamu, percayalah ada jaminan yang luar biasa. Jaminan itu indah, jaminan itu bisa engkau nikmati. Percayalah. Lukas 1:37, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah,
Karena apa? Karena ada pertanggungjawaban di dalam nama Yesus itu. Kita buka Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Di dalam kebenaran itu sebab ada yang namanya tanggung jawab. Tuhan itu bertanggung jawab atas kita ciptaannya. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, kepada saudara saat ini, detik ini, kapanpun saudara sedang mengikuti ibadah online ini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini pertanggungjawaban Tuhan buat kita semuanya. Dari awal, sejak dia ditaruh di dalam kandungan, di dalam rahim Maria, benih yang ditaruh oleh Allah. Dan itu akan terus bertumbuh dan bertumbuh. Tuhan mau, Yesus mau, Allah mau kita hidup di dalam kebenaran. Ketika kita hidup di dalam kebenaran ada jaminan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang lain, hanya benih ilahi inilah yang menjamin di dalam kebenaran itu. Jangan mempercayai hal-hal dongeng-dongeng yang aneh-aneh. Tetapi taruhlah iman percayamu kepada Sang Pencipta langit dan bumi yang sudah dilahirkan oleh Maria dengan benih ilahi itu sendiri sampai dia mati di atas kayu salib. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Tidak ada yang bisa. Maka dari itu mari kita hidup di dalam kebenaran. Di dalam Injil Ulangan mengatakan, Ulangan 16, Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 5. Ya. Dalam Ulangan dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu sangat esa. Dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru benih ilahi dinyatakan. Dan dalam perjanjian lama sebelum benih itu ditaruh sudah diingatkan. Tidak ada jalan lain yang benar selain dia. Dengarlah hai orang Israel. Tahukah saudara bahwa kita ini adalah Israel tebusan Allah? Amin. Dan di sini dikatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Di ayat yang kelima, kasihilah Tuhan Allahmu dengan setengah hatimu. Benar? Tidak. Dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini yang Tuhan minta dari setiap kita. Jangan lagi katakan aku belum diberkati, aku sukar untuk berdoa. Aku belum mendapatkan jalan keluar, ngapain? Aku harus berdoa terus, gak dapat uang. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau di dalam Injil Matius itu ditulis itu ya dan amin. Tuhan cuma mau kasihilah Tuhan Allah saudara. Siapa sih nama Tuhan Allah saudara? Yesus Kristus. Benih yang ditaruh di dalam rahim seorang perawan Maria yang belum bersuami. Kudus sampai anak ini lahir. Maria dan Yusuf tidak bersetubuh. Itu ada di ayat-ayat lain tapi saya tidak ke sana. Saya hanya membawa ini mungkin minggu kalau saya pelayanan lagi di tempat ini. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kekuatan kita dari mana? Dari daging kita. Kita harus kompromi dengan jiwa kita, dengan roh kita. Kalau kita mau ngantuk bisa, lemah. Tapi begitu kita terjaga, kita kembali lagi. Kita berintim lagi dengan Tuhan. Ambil saat teduh bersama dengan Bapa. Terus kita bergulir di dalam kenikmatan bersama Bapa. Akhirnya kita akan memperoleh kekuatan.
Amin. Ada jaminan di sana. Haleluya. Sehingga kematiannya tidak sia-sia buat kita. Kalau hari ini kita memasuki dalam perjamuan kudus, kita mengenang terus akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib buat saudara dan saya. Amin. Itu karena cintanya. Karena benih ini telah ada dan benih ini menjadi besar dan benih ini telah menjadi hidup. Sungguh dahsyat dan luar biasa. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, hanya Dia satu-satunya yang layak untuk kita sembah. Mari kita kasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan dan perkataanmu. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, persiapkan hatimu untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau engkau memiliki kesakitan hati, engkau memiliki kesalahpahaman, engkau memiliki ketidaknyamanan antara suami, istri, suami, anak-anak dan orang tua dan anak, selesaikan terlebih dahulu dan hampiri takhta kudusnya. Maka disinilah engkau akan memperoleh damai dan sejahtera. Berkat dicurahkan di dalam kehidupan saudara. Amin. Haleluya. Mari kita masuk di dalam perjamuan kudus. Haleluya. Haleluya. Yesus kiara lama sikara takaya nara lama. Hinara lama ya nara lama si Bapa, Kau yang menguduskan hosti dan anggur ini Bapa, di dalam nama Yesus. Kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Kami percaya bahwa hosti ini adalah melambangkan tubuh-Mu yang terpecah-pecah bagi kami. Anggur ini melambangkan darah-Mu yang tercurah bagi kami. Kau kuduskan Bapa, Kau tahirkan, Kau urapi. Melalui perjamuan kudus ini Bapa, anak-anak-Mu dipulihkan di dalam nama Yesus. Kuasa kehadiran-Mu akan mengubah di dalam kehidupan mereka. Haleluya. Amin Tuhan. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah. Bernyanyi bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah. Yesus, sucikan daku, darah-Mu Yesus, bebaskanku, darah-Mu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Angkat hosti di tangan kananmu.
Perjamuan kudus kita lakukan setiap awal bulan itu bukanlah suatu rutinitas. Tetapi biarlah saudara dan saya selalu mengingat dan mengenang akan pengorbanan Yesus yang sangat mengasihi dan mencintai kita semuanya. Amin. Percayalah, melalui tubuh dan darahnya yang menyatu di dalam kita, maka pembaharuan itu boleh terjadi di dalam kuasanya. Haleluya. Engkau yang sakit, engkau yang berbeban berat, engkau yang bermasalah, apapun yang kamu tidak memiliki sukacita, percayalah semuanya akan berlalu. Ketika saudara memiliki iman percaya, melalui tubuh dan darah Kristus engkau ditahirkan, engkau dipulihkan, engkau disembuhkan, dan engkau diberikan sejahtera dari sorga. Haleluya. Mari semua sudah, kita angkat tinggi hosti di tangan kanan kita. Hurata kaya nara lama sikara layan nara lamu. Kinata kaya nara lama sakarata kaya nara lama kara labasi. Hirala babasi kara lamu kara layara lamu. Bapa, sungguh kami bersyukur Tuhan buat pengorbananmu 2000 lebih tahun yang lalu di atas kayu salib. Sehingga hari ini Bapa, kami masih boleh Tuhan berhubungan intim dengan Engkau tanpa ada batasnya. Begitu indah dan luar biasanya Bapa. Di dalam namamu Tuhan kami percaya. Di dalam namamu Yesus kami percaya Bapa. Seperti apa yang tertulis di dalam firman-Mu. Sebab pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Dan Tuhan sendiri berkata kepada kita, dosamu telah kuampuni. Dan saat itu juga ketika engkau mengucap syukur dan engkau memecah-mecahkannya. Dan berkata, ini adalah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Menjadi kenangan yang manis dalam pengorbananku untukmu. Ketika kalian percaya. Ketika kalian percaya. Tidak ada keraguan di dalam pemecahan tubuh Kristus ini. Maka engkau memperoleh keselamatan yang kekal. Di dalam nama Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Percayakah engkau bahwa hosti yang ada di tangan kananmu ini benar-benar melambangkan tubuh Kristus? Mari yang percaya kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Bapa. Kami bersyukur Bapa buat pengorbananmu. Kami akan terus mengenang akan kematian-Mu di kayu salib. Agar kami boleh menjadi orang yang dibenarkan dan diperkenan oleh Engkau di dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan-Mu tinggi. Bapa, kami percaya melalui darah-Mu Tuhan, Engkau telah menyucikan dalam segala dosa-dosa kami. Dari segala kutuk dosa dan maut Tuhan, Kau telah melalukan dari kami. Seperti firman Tuhan katakan, demikian juga setelah dia memakan roti, memecah-mecahkannya bagimu. Dan dia mengangkat cawan tinggi di atasnya. Dan dia berkata, inilah darahku yang tertumpah bagimu. Minumlah ketika engkau percaya. Dan aku sendiri yang akan memberkatimu karena engkau mengenangnya di dalam namaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayakah engkau bahwa cawan yang ada di tangan kananmu, anggur yang biasa ini sudah diubahkan menjadi darah Kristus? Amen. Mari saudara yang percaya dan dikasihi oleh Tuhan, kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Glory, haleluya.
Glory, ucapkanlah syukur saudara. Ucapkanlah syukur. Pengorbanan Yesus sungguh luar biasa. Dan tidak sia-sia. Di dalam nama Yesus, kasih-Nya terus mengalir di dalam engkau. Di dalam nama Yesus, kuasa-Nya sungguh nyata di dalam engkau. Glory, haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih buat pengorbanan-Mu yang luar biasa ini. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Syukur, syukur Bapa. Syukur kami naikkan bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bangga memiliki Engkau ya Tuhan. Bapa yang setia, Bapa pemerhati buat setiap kami yang mencari wajah-Mu. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Bapa terima kasih. Sungguh kami bersyukur Bapa buat kasih-Mu, buat kesetiaan-Mu bagi kami. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, terima kasih. Engkau yang tidak pernah jauh dari kami, apalagi meninggalkan kami. Kami bangga Bapa memiliki Engkau. Melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi kami, memberikan kemenangan buat kami. Kekuatan yang baru selalu Kau berikan bagi kami Bapa. Dalam keadaan apapun Tuhan, kami tetap menang. Kami percaya Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami dan memberikan pertolongan bagi kami. Pengutusan-Mu sungguh luar biasa dan dahsyat buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau baik Bapa, Kau sangat baik. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Engkau selalu ada bersama kami, Engkau selalu ada di rumah kami. Lebih-lebih saat pandemi seperti ini Bapa, Engkau selalu menghampiri kami. Engkau selalu hadir Bapa di hidup kami, di keluarga kami masing-masing. Bapa terima kasih buat setiap kunjungan-Mu bagi kami, bagi anak-anak-Mu semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih dan terima kasih. Kami bersyukur dan bersyukur. Bapa, hamba pun juga berdoa saat ini buat anak-anak-Mu yang sudah menyerahkan persembahan persepuluhannya ke dalam rumah perbendaharaan-Mu, sehingga di rumah-Mu tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Dan persembahan kolektan Bapa yang mereka kirimkan Tuhan, Engkau tahu semuanya Bapa, dan Kau sendiri yang datang dan memberkati, mengembalikan buat mereka. Dan bagi anak-anak-Mu yang belum bisa mengembalikan
persembahan persepuluhan dan juga persembahan kolektan. Engkau juga memberkati mereka sama dengan yang lain Bapa yang sudah bisa memberikannya. Karena hamba percaya pada suatu saat dan suatu ketika Engkau juga memberkati mereka sama. Sehingga mereka akan datang Tuhan ke rumahmu dan menyerahkan apa yang menjadi milikmu itu. Bapa, berkati anak-anakmu sehingga mereka tidak kekurangan suatu apapun di dalam nama Yesus. Apa yang menjadi kesukaran mereka, mereka mendapatkan jalan keluar di dalam nama Yesus. Karena ada Bapa yang setia, karena ada Bapa yang selalu pemerhati, ada Bapa yang selalu mengasihi dan mencintai, ada Bapa yang selalu menyejukkan hati dengan senyum yang membahagiakan setiap kami. Kami percaya Bapa, kami percaya kasih dan kemurahan-Mu senantiasa tinggal di dalam kehidupan anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba bersyukur buat setiap pemeliharaan-Mu Tuhan. Hamba bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita terima doa berkat sebelum kita berpisah satu sama yang lain. Angkat kedua tanganmu dan terima berkat Allah. Bapa, inilah tangan-tangan anak-Mu yang terangkat di hadapan-Mu. Engkau sendiri yang turun tangan memberkati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka Bapa. Engkau tahu apa yang menjadi beban mereka. Engkau tahu dengan apa yang menjadi masalah mereka. Namun Engkau Bapa yang setia, Bapa yang selalu datang dan memberkati mereka. Dan Engkau berkata, jangan takut hai engkau anakku. Aku sangat mengasihimu dan aku memberkatimu sama dengan aku memberkati yang lainnya. Sekali lagi aku katakan, jangan takut anakku, tetap berdiri teguh, jangan goyah, jangan bersusah hati, jangan pasif, ayo aktif, terus berada di dalam jalan kebenaranku. Maka aku yang ada di sorga sana yang mulia senantiasa membukakan tingkap langit berkat untuk kalian semuanya. Bapa, terima kasih. Satu hal lagi Roh Kudus katakan, percayalah bahwa aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau dan membiarkan engkau menjadi piatu. Tetapi aku selalu ada di dalam kehidupanmu. Haleluya Bapa, terima kasih. Syukur kami naikkan bagimu Bapa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat Abraham, Ishak dan Yakub yang telah Bapa sediakan dan janjikan bagimu dan bagiku. Kita terima dengan iman percaya, diperalaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan sudah diberkati bersama saya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.